Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ma'aqibatul lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Yang terhormat kepada Ibu Profesor Nurhayati Jama selaku dosen psikologi perkembangan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Kansa Salsabila, Osha Restafia, Mardatillah, Bu Syahriani, Diana Finsky. Kami akan menyampaikan mengenai perkembangan pada masa infan. Pengertian masa infan atau masa bayi. Masa bayi ini berlangsung selama 2 tahun awal kehidupan. Pada masa bayi ini sering dianggap sebagai keadaan yang tidak berdaya, di mana bayi ini belajar setiap hari untuk semakin mandiri, sehingga di akhir masa bayi dikenal sebagai anak kecil yang baru belajar berjalan. Pada masa bayi ini adalah masa dasar yang sesungguhnya, meskipun seluruh masa anak-anak merupakan masa dasar. Banyak ahli berkeyakinan demikian, seperti Freud yang percaya bahwa penyesuaian diri yang kurang baik pada masa dewasa bermula dari pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak yang kurang baik. Pada masa bayi baru lahir, mereka harus melakukan 4 macam penyesuaian diri agar tetap hidup, yaitu penyesuaian diri terhadap suhu udara, penghisapan, dan menelan makanan atau air susu, bernafas, dan membuang kotoran. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya yang disampaikan oleh Kansa Salsabila, yaitu ciri-ciri masa infan ataupun masa bayi. Nah, masa bayi ini kan dalam rentan usia 0 sampai 2 tahun. Nah, itu ciri-cirinya yang pertama, masa bayi adalah masa dasar yang sesungguhnya, di mana pada masa ini pola perilaku, sikap, pola ekspresi, dan emosi mulai terbentuk. Nah, emosinya ini bisa berupa hal yang baik ataupun bisa juga yang buruk, bisa juga yang bermanfaat bagi dirinya, bisa juga yang berbahaya. Nah, selanjutnya yang kedua, masa bayi adalah masa di mana pertumbuhan dan perubahan berjalan pesat. Bayi berkembang pesat baik secara fisik maupun psikologis. Perubahan tidak hanya terjadi dalam penampilan tetapi juga dalam kemampuan. Perubahan yang terpesat adalah dalam tahun pertama masih bayi. Nah, jadi pertumbuhan dan perubahan intelek berjalan sejajar dengan pertumbuhan dan perubahan fisik. Sebelum masa bayi berakhir, bayi mampu mengerti banyak hal dan dapat mengutarakan kebutuhan dan keinginannya dengan cara-cara yang dapat dimengerti oleh orang lain. Itu menurut Hullock 2003-77. Yang ketiga, masa bayi adalah masa berkurangnya ketergantungan. Berkurangnya ketergantungan kepada orang lain merupakan efek dari pesatnya perkembangan pengendalian tubuh yang memungkinkan bayi beradaptasi dan bergerak bebas. Yang keempat, masa bayi adalah masa meningkatnya individualitas. Jadi individualitas yang tampak pada waktu lahir semakin menonjol pada saat akhir masa bayi. Individualitas tampak dalam penampilan dan pola-pola perilaku. Dengan meningkatnya individualitas, maka setiap bayi harus diperlakukan sebagai individu. Kelima, masa bayi adalah permulaan sosialisasi. Egosentrisme yaitu diri bayi yang mudah belia, cepat berubah menjadi keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok sosial dengan cara mencoba memperoleh perhatian dari orang lain melalui segala macam cara yang dapat dilakukannya. Salah satu caranya adalah dengan perilaku akrab. Bayi lebih dapat mengendalikan perhatian dan kasih sayang ibu daripada orang lain. Dari pemuasan perilaku akrab inilah berkembang hubungan dengan orang lain yang hangat dan kekal. Keenam, masa bayi adalah permulaan berkembangnya penggolongan peran seks. Masa ini merupakan masa di mana bayi dididik untuk dikenalkan dengan kebiasaan menurut jenis kelaminnya masing-masing. Sehingga bagi bayi perempuan terlihatlah secara otomatis kelemahannya, yaitu suka menangis dan tanda lainnya. Sedangkan anak laki-laki diberi baju warna biru, selimut warna biru ataupun yang lainnya. Terus dalam mainan juga akan dibedakan antara bayi perempuan dan bayi laki-laki. Ini salah satu cara untuk pengenalan seks atau jenis kelaminnya. Yang ketujuh, masa bayi adalah masa yang menarik. Bayi terlihat menarik mungkin dari bentuk tubuhnya dan apabila diberi hiasan-hiasan lain seperti selimut ataupun baju-baju yang lucu yang menarik. Nah, jika sifat ketergantungan mereka berkurang, maka daya tarik mereka juga akan berkurang. Jadi
semakin tidak bergantungnya seorang bayi terhadap sesuatu, entah itu selimut yang dipakainya ataupun yang lainnya, itu akan mengurangi daya tarik bayi itu sendiri. Kedelapan, masa bayi adalah permulaan kreativitas. Jadi bayi kan memang lemah, tetapi semakin bertambahnya usia bayi tersebut, itu akan menambah kreativitas dirinya sendiri, misalkan dalam cara bermain, terus dalam cara memanggil orang tuanya ataupun yang lainnya, dengan menyesuaikan kembali dengan lingkungan. Yang kesembilan, masa bayi adalah masa berbahaya. Bahaya bisa terjadi kapan saja, terutama pada masa bayi, karena bahaya ini dapat berupa fisik dan psikologis yang berakibat sangat fatal bagi perkembangan bayi. Di antara bahaya fisik yang paling parah adalah penyakit dan kecelakaan, karena sering menyebabkan ketidakmampuan dan bahkan kematian. Bahaya psikologis dapat terwujud ketika diletakkan dasar-dasar yang buruk pada masa ini. Jadi pertama mungkin dari segi lingkungan yang mempengaruhi perkembangan bayi. Jadi bayi bisa terpengaruhi baik fisik ataupun psikologisnya jika lingkungannya tidak pro terhadap perkembangannya. Jadi misalkan saat seorang bayi dibesarkan di lingkungan yang orang tuanya entah itu KDRT ataupun didikannya keras atau gimana, itu akan mempengaruhi bayi itu sendiri. Jadi itu juga berbahaya pada psikologis dan juga pada fisiknya tuh. Terus dari cara kita memperlakukannya juga, entah saat memandikannya ataupun saat memakaikannya baju, memijitnya, itu juga bisa berpengaruh apabila kita tidak sesuai dengan prosedur yang ada, bagaimana cara memandikan bayi ataupun memperlakukan bayi sejak dini. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu selanjutnya ada aspek-aspek perkembangan pada masa infan atau masa bayi. Yang pertama itu ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik itu meliputi berat, tinggi, proporsi fisik, tulang, otot dan lemak, bangun tubuh, gigi, susunan syaraf, dan perkembangan organ perasa. Selanjutnya ada perkembangan motorik. Nah, perkembangan motorik ini meliputi gerakan instinktif. Gerakan instinktif ini adalah kemampuan bertindak tepat, tidak mempergunakan pikiran, diperoleh dari alam sejak dilahirkan. Gerakan instinktif itu disebabkan oleh dorongan dari alam diri untuk memuaskan dorongan itu. Gerakan instinktif yang pertama dimiliki ialah kepandaian mengisap. Selanjutnya ada gerakan refleks. Gerakan refleks disebabkan oleh dorongan yang datang dari luar berbentuk perangsang. Nah, perangsang itu menimbulkan reaksi seperti mata berkedip kalau silau, batuk kalau salah telan, muntah kalau merasa pahit, dan sebagainya. Selanjutnya ada gerakan spontan atau impulsif. Pada gerakan spontan, dorongan atau perangsangnya datang dari dalam diri sendiri. Mulanya dirasakan sebagai tidak bertujuan, seperti menggoyang-goyangkan kaki yang bergantung, meremas-remas jari tangan, ingin menangis, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada perkembangan kognitif, yaitu meliputi yang pertama, mengembangkan imitasi, memori, dan berpikir. Yang kedua, mempersepsi ketajaman objek, yaitu objek-objek itu akan tetap ada meskipun tidak ada lagi dalam lapangan persepsinya. Yang ketiga, bergerak dari kegiatan yang bersifat refleks ke aktivitas yang mengarah kepada tujuan. Selanjutnya ada perkembangan sosio-emosional. Sosio-emosional ini adalah perkembangan emosi dan sosial. Perkembangan sosio-emosional merupakan luapan perasaan seorang bayi pada keadaan lingkungan sekitar, baik keluarga, lingkungan masyarakat, dan yang lebih luas pencakupannya. Perkembangan sosio-emosional tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, membahas perkembangan emosi harus bersinggungan dengan perkembangan sosial bayi. Demikian pula sebaliknya. Membahas perkembangan sosial harus melibatkan emosional, sebab keduanya terintegrasi dalam bingkai kejiwaan yang utuh.
Saya Siti Mardatila di sini akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang anjuran Al-Quran untuk ibu menyusui sampai bayi berusia 2 tahun. Di dalam Al-Quran disebutkan, menyusui dalam ajaran Islam adalah sampai usia 2 tahun. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang memiliki arti, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Terdapat pula di sini menyusui selama 2 tahun disebut sebagai bentuk maksimal perhatian orang tuanya kepada sang bayi. Dalam Quran surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syahriani akan menjelaskan tentang bahaya-bahaya selama perkembangan masa infan atau masa bayi. Yaitu 1. Bahaya fisik. Dalam tahun pertama, bahaya fisik cenderung lebih besar dibanding di masa perkembangan selanjutnya, yaitu antara lain tentang bahaya kematian. Selama tahun pertama, kematian biasanya disebabkan oleh penyakit yang parah, sedangkan dalam tahun kedua, kematian lebih banyak disebabkan oleh kecelakaan. Selanjutnya yaitu kematian ranjang. Bayi yang kelihatannya sehat dan normal kadang-kadang menjadi korban kematian yang mendadak dan tidak diduga. Biasanya terjadi setelah periode tidur panjang. Selanjutnya yaitu bahaya akibat penyakit. Bayi rentan terkena penyakit seperti komplikasi, gangguan pernafasan, ataupun penyakit ringan seperti gangguan pencernaan, penyakit yang dapat mengganggu pola pertumbuhan normal. Selanjutnya yaitu kecelakaan. Dalam tahun kedua, ketika bayi dapat bergerak lebih leluasa dan bebas, bayi tidak terlindungi, sehingga kecelakaan lebih sering terjadi, dan kecelakaan tersebut akan meninggalkan luka fisik dan psikologis. Selanjutnya yaitu bahaya karena kurang gizi, disebabkan karena kurang makan atau diet yang tidak seimbang dan dapat merusak pertumbuhan fisik dan perkembangan mentalnya. Selanjutnya yaitu kebiasaan psikologis. Apa itu? Yaitu terbentuknya selama masa bayi dan bahaya fisik yang umum dalam periode ini adalah pembentukan sikap yang kurang baik dari bayi terhadap kebiasaannya. Bahaya berikutnya yaitu bahaya psikologis. Bahaya psikologis dalam masa bayi yang paling parah meliputi kegagalan bayi menguasai tugas perkembangan pada usia tersebut, yaitu 1. Bahaya dalam perkembangan motorik. Semakin banyak keterlambatan dalam pengendalian motorik, akan semakin lambat ia memperoleh keterampilan yang dimiliki oleh anak-anak lain. Selanjutnya bahaya dalam berbicara.
Keterlambatan berbicara dapat disebabkan karena tingkat intelijensi yang rendah, kurangnya perangsangan dan dari kelahiran kembar, sehingga anak mengalami keterlambatan berbicara yang akhirnya akan merasa dikucilkan. Selanjutnya yaitu bahaya emosi. Bahaya emosi yang pada umum dialami bayi yaitu kurangnya kasih sayang, di mana bayi yang kurang kasih sayang secara fisik tidak berkembang serta menyebabkan bayi mundur dalam perkembangan motorik dan berbicara. Juga tidak belajar bagaimana harus melangsungkan kontak sosial. Bayi biasanya menjadi lesu, murung dan acuh tak acuh, serta sering mengembangkan gerakan gelisah seperti mengenyot ibu jarinya. Kedua yaitu tekanan. Tekanan yaitu keadaan emosi kurang baik yang berlangsung lama, seperti takut, marah, dapat menyebabkan perubahan endorfin yang mengganggu keseimbangan tubuh. 3 yaitu terlampau banyak kasih sayang. Bayi yang banyak kasih sayang, terlalu banyak, bahkan nantinya akan mementingkan diri sendiri. Keempat adalah emosi yang kuat. Kondisi tertentu bayi mendorong adanya emosi tertentu dan mengesampingkan emosi lain. Contoh, sifat pemalu dan penakut ketika dihadapkan pada banyak orang asing atau situasi yang menakutkan bagi bayi. Selanjutnya yaitu bahaya sosial. Bahaya sosial yang utama yaitu kurangnya kesempatan dan motivasi untuk belajar menjadi sosial. Ini cenderung mendorong lambatnya sifat-sifat egosentris berlangsung yang merupakan ciri dari setiap bayi dan mengakibatkan perkembangan sifat introvert. Selanjutnya yaitu bahaya bermain. Bahaya bermain dapat menyebabkan bahaya fisik ataupun psikologis. Banyak mainan dapat menimbulkan goresan, memar, atau menyebabkan bayi tercekik karena ada bagian yang terlepas. Bahaya psikologis yang utama adalah bayi sangat bergantung pada mainan untuk memperoleh hiburan dan tidak belajar bermain yang melibatkan interaksi dengan orang lain serta akan berakibat psikologis dari keadaan karena terlalu senang dan selalu merasa menang. Bahaya moralitas. Bahaya psikologis yang serius untuk perkembangan moral di masa depan terjadi bila bayi mendapatkan bahwa ia lebih banyak memperoleh perhatian kalau ia melakukan sesuatu yang mengganggu atau melawan orang lain daripada kalau melakukan tindakan yang lebih diterima. Selanjutnya yaitu bahaya hubungan keluarga. Bahaya hubungan keluarga pada masa bayi yaitu misalkan berpisah dengan ibu, gagal mengembangkan perilaku akrab, seperti bayi merasa tidak aman. Kekurangan ini menyulitkan bayi dalam mengembangkan persahabatan di kemudian hari. Kemudian merosotnya hubungan keluarga secara psikologis berbahaya bagi bayi karena bayi memperhatikan bahwa sikap anggota keluarga kepadanya berubah. Ia diperlakukan secara berbeda, akibatnya bayi merasa tidak dicinta atau ditolak, yakni perasaan yang mengembangkan kebencian dan rasa tidak aman. Keempat, terlampau melindungi. Bayi yang terlampau dilindungi akan sangat tergantung dan takut melakukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh bayi lain. Nantinya hal ini akan berkembang menjadi sangat takut pada sekolah misalnya atau fobi sekolah dan sangat malu bila berhadapan dengan orang asing. Kelima yaitu latihan yang tidak konsisten. Latihan yang tidak konsisten dapat memperlambat bayi dalam mempelajari perilaku yang lebih besar. Kemudian keenam, penganiayaan anak. Penganiayaan anak lebih sering terjadi pada tahun kedua yang dapat mengakibatkan bahaya fisik maupun psikologis. Selanjutnya yaitu bahaya dalam perkembangan kepribadian, yaitu dengan merosotnya hubungan keluarga selama tahun kedua masa bayi, sehingga konsep diri mencerminkan buruknya sikap anggota keluarga pada dirinya, yang kemudian mengungkapkan
konsep diri yang kurang baik dalam perilaku agresif, benci, negatif, atau menarik diri yang semuanya menimbulkan ketidaksenangan anggota keluarga padanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.